Silakan Pastor Wing untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Halo semua, suara saya terdengar bagus? Bagus Pak, siap. Terdengar? Siap Pak. Ya, shalom semua. Shalom. Ya, Shalom. saya nggak usah nanya apa kabar, karena pasti Anda di dalam Kristus baik-baik saja, mau di lembah, mau di gunung, asal Tuhan bersamamu. Nggak ada yang membahayakanmu, mati hidup urusan Tuhan, yang penting kita bersama Dia di kehidupan, atau bersama Dia saat mati kita, itu penting. Jadi saya yakin kabarmu adalah baik-baik saja, karena Tuhan terlibat jauh, terlibat dalam hidupmu. Saya yakin itu. Mungkin sebelumnya, boleh nggak kalau saya minta semua video dimatikan, karena saya sudah di spotlight, supaya kita lancar signalnya. Jadi semua audio dan video Anda matikan, jadi hanya layar saya saja yang tampil, sehingga kita bisa lancar gitu. Mungkin, kecuali Pak Pendeta mungkin. Oke, saya akan mulai. Waktu saya cuma setengah jam, saya lebih dikit, mungkin ya 5 menit, kalau lebih pun atau 10 menit, paling banter gitu ya. Oke, nama saya Cornelius Wing. Saya akan sampaikan hari ini tema yang saya pilih, mungkin menyambung dari pesan tadi Bapak Timotius. Saya akan menyampaikan tentang di masa seperti ini, relevan untuk kita membahas tentang, masih relevan untuk kita coba dalami masalah COVID-19 ini dari sisi firman Tuhan gitu. Nah, tema saya siang hari ini adalah what God is doing now. Apa yang Tuhan sedang bikin, apa yang Tuhan sedang buat saat sekarang ini kepada gerejanya. Itu saya tertarik untuk mencoba membahas itu. Luar biasa banyak poin-poin apa yang Tuhan sedang buat hari ini, tetapi saya mau pilih kalau waktu keburu dua poin saja, karena ada sekitar 5-6 poin, what God is doing now, apa yang Tuhan sedang buat hari ini. Kalau umat Tuhan nggak ngerti apa yang sedang Tuhan buat hari ini, maka mereka akan bingung. Padahal Tuhan sedang buat hari ini untuk menyiapkan kita ke next normal. Bukan hanya new normal, next normal kita ini akan terus ke depan, akan terus Tuhan siapkan kita. Sehingga kalau kita tidak siap, maka kita akan hancur di situasi-situasi selanjutnya. Tidak ada janji bahwa tidak ada corona selanjutan dari corona 19, mungkin ada corona 20, corona 21, nggak ada janji itu. Bahkan beberapa nabi yang saya koleksi nubuatannya, pada akhir tahun lalu, 2019 bulan Desember awal, saya menerima banyak laporan dari nabi-nabi kelas dunia, nabi-nabi internasional yang diakui tubuh Kristus. Mereka bernubuat bahwa hampir seragam nubuatannya, bahwa tahun 2021 itu masa awal kesusahan besar. Jadi memang nggak ada janji secara spiritual, supernatural, nggak ada janji baik-baik saja ke depan. Nggak ada janji. Tidak ada janji. Nabi-nabi bahkan sudah memberi peringatan bahwa ke depan mungkin tidak terlalu mulus-mulus saja, akan ada seri-seri pandemi mungkin, akan ada banyak hal lain yang terjadi. Oleh karena itu, hari ini penting banget, supaya kau tidak roboh pada next normal, pada next level kau tidak roboh, Bapak Ibu Saudara, maka penting untuk kau belajar apa yang pagi hari ini saya lepaskan, what God is doing now, apa yang Tuhan sedang lakukan sekarang. Bicara tentang apa yang Tuhan sedang lakukan sekarang, yang pertama-tama, ini dia. Situasi pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya adalah situasi di mana Tuhan sedang urus fondasi. Jadi semua orang Kristen di seluruh dunia, bahkan umat manusia, itu sedang
sedang diperhadapkan pada masalah fondasi kehidupan. Kesalahan pada fondasi, hancurlah rumah di atasnya. Nah, Tuhan hari ini sedang memanfaatkan situasi pandemi ini untuk urus fondasi kekristenan kita. Jadi kita harus tahu itu yang Tuhan sedang lakukan, yaitu isu fondasi. Gitu. Nah, sekarang ini coba lihatlah, hampir semua manusia di seluruh dunia tidak bisa menghindar dari dampak pandemi, bukan? Semua manusia. Kalaupun mereka terhindar ada di daerah hijau, tidak terdampak pandemi secara virus. Tetapi mereka terdampak secara ekonomi, karena seluruh dunia ini seperti global village, desa global, di mana saling mempengaruhi umat manusia. Kalau hari ini misalnya kota tempat saya ada, Brebes, itu kota yang hijau. COVID-19 berhasil ditangani. Sekarang baik-baik saja. Tetapi secara ekonomi toh terpengaruh dengan kota-kota lain, dengan belahan dunia lain. Ekonomi, sistem keuangan dunia, sistem perekonomian dunia, semua tergoncang. Indonesia tergoncang juga. Nah, berbagai tingkatan iman pun mengalami pengujian fondasi. Mau Anda yang imannya kuat, mau Anda yang imannya lemah, semua sedang mengalami pengujian. Sepertinya Tuhan sedang menunggangi situasi ini, dia sedang mengambil untung dari dalamnya. Bagaimana kita tahu Tuhan sedang mengambil untung di dalamnya? Semua orang kena dampak pandemi. Bayangkan, mau pendeta kena dampak pandemi. Di Pantura tempat saya ada ini, kami telah menolong 130 pendeta yang selama 4 bulan tidak kebaktian, dan mereka kesulitan keuangan hari ini. Bahkan pertempurannya aja, pergumulannya soal makan, bayangkan. Itu level pendeta. Jadi semua level manusia itu kena pandemi. Itu sebabnya kesimpulan kita, kalau semua tidak bisa menghindar, berarti Tuhan memang punya rancangan atas situasi pandemi ini. Dia memanfaatkan, dia mengambil untung dari situasi ini. Mau pendeta, mau pelayan-pelayan Tuhan yang paling jagoan, mau nabi paling sakti, mau Kristen kemarin sore, baru lahir baru, mau udah jadi Kristen 50 tahun, hari ini tetap kena pandemi semua. Dari iman yang biasanya jago, imannya mindahin gunung, hari ini terpaksa harus belajar iman mendaki gunung. Memindahkan gunung tidak keringetan. Gunung pindah. Tapi hari ini orang-orang yang imannya keren-keren, biasa mindahin gunung, hari ini terpaksa belajar iman jenis lain, yaitu iman mendaki gunung, keringetan. Ada sebuah proses yang harus dijalani. Ini memang Tuhan sedang berperkara di tengah prahara. Tuhan sedang berperkara di tengah prahara atas umatnya. Nah, sekali lagi saya akan katakan bahwa Tuhan sedang urus fondasi kita, karena ke depan Tuhan akan bangun rumah yang baru. Rumah di dalam Alkitab, rumah itu bicara kehidupan. Nah, tentang soal rumah dan goncangan, maka kita bisa melihat ayat di Matius 7, kalau bisa screen ditampilkan, puji Tuhan. Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai 27. Matius 7, ayat 24 sampai 27 saya baca. Ayat 24, Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini rumah jenis pertama, yaitu rumah yang di atas batu. Ada ayatnya di screen monitor saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, enggak cuma dengar kok. Semua Kristen mendengar, tapi tidak semua Kristen melakukan. Ia sama dengan bijaksana, orang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Hujan tuh hantam atapnya. Datanglah banjir, hantam rumah bagian bawah. Lalu angin melanda rumah itu, hajar rumah bagian samping-samping. Jadi rumah ini dilanda
prahara, derita seutuh-utuhnya, kena atap, kena samping, kena bagian bawah, rumah ini luluh lantak harusnya. Tetapi Alkitab berkata, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi faktor rumah ini kuat itu soal fondasi. Ayat 26, lihat, ada tipe jenis rumah kedua. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Tuh, benar kan? Dua-dua sama-sama mendengar. Orang bijaksana dan orang bodoh sama-sama mendengar firman. Semua Kristen mah mendengar firman, tapi tidak semua Kristen melakukan firman. Perkataan Yesus. Nah, ini dia, dikatakan ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Pasir. Ada dua macam fondasi. Yang pertama tadi, fondasi batu. Yang kedua, fondasi pasir. Kemudian turunlah hujan, sama. Rumahnya sama, nggak disebut bedanya. Enggak, atapnya mungkin sama, temboknya sama, bentuk rumahnya, jendelanya, pintunya mungkin sama. Karena nggak dikatakan bedanya. Juga dua-dua rumah ini kena hujan, kemudian ayat 27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sama juga praharanya, deritanya sama. Dua-dua kena hujan, dua-dua kena banjir, dua-dua kena angin. Cuman bedanya, lihat. Yang satu terdampak. Dikatakan sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Cukup pembacaan ayatnya, kita kembali ke screen saya. Nah, jadi dua-dua rumah ini sama, Bapak, Ibu, Saudara, kena hujan, banjir, angin. Sekarang ini tiap Kristen di seluruh dunia, sama orang dunia yang belum bertobat, kena COVID-19. Semua kena banjir, kena hujan, kena angin, kena COVID, kena pandemi, kena semua. Yang menjadi unsur pembeda, yang satu roboh, satu kok tetap berdiri, itu fondasi. Hari ini, engkau boleh benahi atapmu, atap rumah kehidupanmu. Engkau boleh benahi tembok rumahmu, engkau boleh benahi pintumu, engkau ganti jendelamu. Tapi jangan lupa, masalah roboh atau tidak roboh, itu bukan masalah pintu, jendela, atap, plafon. No, ini masalah fondasi. Oleh karena itu, kalau sebuah rumah itu di Alkitab lambang kehidupan, kalau kehidupan itu memang terletak kuncinya di fondasi, mau roboh apa enggak, maka siapkan dong rumah kehidupanmu ke depan setelah pandemi, harus kuat. Karena mungkin ada pandemi jilid 2, pandemi jilid 3, kita akan roboh ke depan kalau kita nggak siapkan fondasi. Itu sebabnya, demi mengangkat derajat level tubuh Kristus di seluruh dunia, maka masa pandemi ini dipakai Tuhan menyiapkan fondasi. Penting ini. Semua kita tahu bahwa untuk membangun bangunan setinggi-tingginya, gedung setinggi-tingginya, rumah setinggi-tingginya, maka kita harus gali fondasi sedalam-dalamnya. Fondasi sebuah bangunan hotel bertingkat sama fondasi rumah saudara beda. Rumah saudara paling-paling kedalaman fondasinya 2 meter, 3 meter paling. Tetapi gedung bertingkat fondasinya tuh dalamnya itu kayak ceruk danau. Dalam. Karena untuk membangun bangunan setinggi-tingginya, Anda harus menggali fondasi sedalam-dalamnya. Oleh karena itu Tuhan sekarang sedang urus Anda semua untuk terus kuatkan fondasi, digali dalam-dalam. Jaminan ke depan tidak roboh. Untuk next normal nanti Tuhan siapkan kita pada area fondasi. Nah, lihatlah rumah tadi yang satu yang dari pasir, fondasinya pasir, roboh. Oleh karena itu, hari-hari ini PR bagi kita semua, temukan pasirmu. Karena kalau sampai fondasi kita ternyata pasir, Bapak Ibu, COVID-19 belum lewat, Anda udah roboh. Oleh karena itu kita siapkan fondasi kita. Sekarang ini semua yang disembah manusia sedang diambil Tuhan. Semua. Orang menepuk dada karena uangnya banyak, uang sedang diambil Tuhan, bukan? Sistem ekonomi hancur, keuangan global terganggu.
Uang yang disembah manusia diambil Tuhan. Semua pasir itu diambil Tuhan hari ini. Bayangkan, artis-artis yang manggung di gedung-gedung konser nyanyi, nggak bisa konser lagi. Lihat, gedung konser kosong, nggak bisa ketemu dengan bebas lagi. Artisnya nganggur. Sebagian anak-anak saya artis-artis yang hari ini malah jual makanan, jual bakmi, jual papau. Ya ampun, semua yang disembah manusia termasuk artis diambil juga. Coba bayangkan, semua yang pasir hari ini terbukti goncang. Pasir itu lambang sesuatu yang mudah berubah, mudah bergerak, mudah bergeser. Itu pasir. Sedangkan batu itu lambang sesuatu yang kokoh. Dan di Alkitab, batu karang itu Yesus Kristus. The solid rock, batu karang yang teguh. The firm foundation, fondasi yang kokoh. The firm foundation is Jesus Christ. Nah, pasir itu sesuatu yang mudah berubah. Saya di masa kecil saya pernah ngebut naik sepeda, dan tiba-tiba di depan ada motor, saya ngerem mendadak. Pas saya ngerem itu ada di atas pasir. Di jalan itu lagi ada, sebelahnya ada pembangunan rumah, yang pasirnya meluber sampai ke jalan. Saya rem mendadak, saya jatuh dari sepeda. Karena memang pasir itu enggak, istilah orang Jawa nggak nyokot gitu. Pasir itu memang nggak stabil, mudah berubah. Nah, apa pasir hidup kita? Pasir itu mudah berubah, mudah hilang. Kekayaan misalnya. Hari ini, kemarin, orang-orang yang kaya, usahanya sukses, bisnisnya berhasil, tepuk dada. Hari ini coba, kekayaannya hilang. Kemarin saya melayani satu kumpulan pengusaha Jakarta, tergabung dalam FGB. Itu pemimpinnya DKI. Pemimpin di Jakarta, DKI, dia bilang, Pak Wing, di layar monitor, di depan teman-teman, dia bilang, saya profit sudah tidak ada lagi, tidak ada uang masuk, yang ada uang keluar. Saya goncang perusahaan saya. Tidak bisa sombong lagi. Semua keberhasilan saya, pengalaman saya, semua nggak bisa dijagokan lagi. Ini pengusaha top ini. Saya tahu betul, di Jakarta dia salah satu konglomerat, makanya ditunjuk jadi salah satu pemimpin di gerakan pengusaha. Wow. Dan luar biasa sekali. Pasir atau kekayaan itu kalau kita bangun hidup kita di atas kekayaan, kekayaannya hilang, ya fondasinya hilang, ya habislah hidupnya. Kecantikan juga pasir, bisa berubah kok. Pesan saya, kalau ada anak gadismu di rumah yang masih kecil, jangan terlalu sering ngomong, nak, kamu cantik wajahmu, mancung hidungmu, lentik bulu matamu. Jangan terlalu banyak dipuji-puji cantik fisik. Sekali kau puji cantik fisik, ikutilah dengan pujian karakternya, sifatnya yang baik. Puji. 1 kali puji cantik wajah, puji 10 kali karakternya. Supaya anak itu di bawah sadarnya nggak berpikir bahwa, oh, kalau aku cantik wajahku, mama puji aku, mama bangga. Akhirnya anak-anak akan membangun hidupnya di atas fondasi cantik, bukan di atas fondasi karakter Yesus. Karena pujian-pujian banyak kepada wajahnya, bukan kepada wataknya. Nanti anak itu akan menjadi tua, dan kemudian waktu masa-masa menjadi wanita tua, umur 40, 45, 50, pipi mulai melorot. Nah, padahal kecantikan itu fondasi. Nah, kalau pipinya melorot, fondasinya berubah. Nggak siap tua. Banyak wanita-wanita nggak siap tua, dan setiap kali berkaca, kemudian marah sama dirinya, kenapa aku tua? Ya karena sejak kecil dibangun image, dibangun paradigma, bahwa dalam hidup ini yang penting cantik. Setelah nggak cantik lagi, goncang. Pasir. Bahkan gereja hari ini aja, itu ya ampun, praktek bergereja saja, mulai Tuhan tunjukkan mana pasirnya, mana batu karangnya. Bayangkan, pendeta-pendeta hari ini harus berpikir ulang. Bayangkan, bahwa bergereja, gedung gereja itu bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya gedung gereja. Gedung gereja itu pasir. Hanya Yesus yang batu karang. Maka dibuktikan sekarang di masa COVID-19, gedung gereja nggak berfungsi. Di Tegal Brebes ini, gedung-gedung gereja nganggur. Tuhan mau tunjukkan, hei, gedungmu bukan segalanya. Aku yang batu, gedungmu itu pasir. Gitu. Bayangkan,
Mimbar-mimbar itu yang biasanya tiap minggu orang khotbah di situ, mimbarnya nggak kepake lagi berbulan-bulan. Mimbar itu juga pasir, pelayanan bisa pasir. Anak rohani saya, salah satu anak rohani saya, penginjil luar biasa, terkenal di Indonesia. Kalau saya sebut nama, Anda tahu itu anak rohani saya, pengkhotbah keliling. Senin khotbah, Selasa khotbah, Rabu, sepanjang minggu dia pelayanan. Dia telepon saya di awal COVID, aduh, pelayanan dibatalin semua. Dia sedih, nggak bisa pelayanan. Karena hidupnya dibangun di atas pelayanan. Saya bilang, pelayananmu itu pasirmu. Seharusnya hidup itu membangun orang, bukan membangun pelayanan. Kalau Anda membangun orang, itu pelayanan. Tapi kalau Anda membangun pelayanan, Anda akan roboh. Sekarang lihat COVID-19, penginjil-penginjil nggak bisa pelayanan lagi, nggak diundang lagi oleh banyak komunitas Kristen. Artinya pemasukan nggak ada. Teman-teman saya yang hidupnya hanya melulu berkhotbah, goncang sekarang. Kenapa? Karena bagi mereka khotbah itu tempatnya cari uang. Ya ampun. Bayangkan, gereja aja ketemu banyak pasir. Motif-motif pelayanan, pasir. Keuangan kita mungkin pasir. Kita itu bangun tidur mikir duit. Tidur malam hari, sebelum tidur mikir cuan berapa, profit berapa hari ini dagangan saya. Pagi, siang, malam, sore, sepanjang hari, isinya lebih banyak mamon daripada Yesus. Coba. Ruang-ruang untuk Yesus jarang ditempati. Tapi mamon berdaulat atas pikiranmu. Bayangkan, saudaraku. Begitu bangun tidur, yang diingat pertama, kerjaan, duit. Mestinya bangun tidur yang pertama, itu menjalani hidup itu dengan fondasi batu. Ingat Yesus. Karena setiap hari kita harus pastikan, di pagi hari, bahwa sepanjang hari itu fondasi saya adalah Yesus. Batu. Jangan pagi-pagi dimulai dengan pasir. Maka hari itu kau akan roboh. Mulailah tiap hari itu saat teduh. Jumpai Yesus yang adalah fondasi batu. Jumpai Yesus di pagi hari. Maka menit-menit yang tersisa sepanjang hari itu, rumahmu tidak roboh. Kenapa banyak orang setiap hari roboh rumahnya? Gila, bisnisnya roboh, rumahnya roboh. Karena setiap hari dia tidak memulai pagi hari dengan membangun fondasi. Ini penting sekali. Kepemimpinan gereja saja bisa saja itu pasir. Banyak pemimpin gereja yang suka mengintimidasi jemaat, memanipulasi jemaat, mendominasi. Manipulasi, intimidasi, dominasi. 3 si. Ini kepemimpinan pasir. Itu akan ditinggalkan orang. Kepemimpinan pasir ini tidak bisa memberdayakan orang. Kepemimpinan yang batu, itu kepemimpinan pembapaan. Kehambaan. Alkitab bilang kepemimpinan itu ya, pemimpin itu jadi hamba, bukan ngebos. Pemimpin itu ya jadi bapak, bukan jadi bos. Nah, ada tipe-tipe kepemimpinan yang pasir. Gereja itu kolaps, gereja itu bubar. Di daerah saya, waduh, banyak gereja yang pemimpinnya salah mengenakan gaya kepemimpinan. Makanya ditinggalkan jemaat, gerejanya hancur, karena kepemimpinannya arogan, gaya kepemimpinannya pasir, ngebos, gitu, mengendalikan, memanipulasi, mendominasi, sehingga nggak terasa seperti pemimpin yang bapak atau pemimpin hamba. Nggak laku di Alkitab pemimpin yang benar-benar di Alkitab itu gini, kalau kamu yang jadi besar, jadilah pelayan. Jadi kepemimpinan itu istilah kepemimpinan itu soal kepelayanan. Betul-betul kita pemimpinnya pelayan. Kita gagal jadi pelayan, maka kita gagal mengambil perhatian dan banyak orang dan kemudian memberdayakan mereka. Bahkan kepemimpinannya bisa pasir kok. Pengajaran bisa pasir, Bapak Ibu Saudara. Pengajaran itu kalau tidak seimbang bisa pasir. Sekitar 5 tahun terakhir ini, atau 10 tahun terakhir mungkin, di Indonesia ini ramai sekali pelajaran kasih karunia. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Nggak dibahas terus Allah yang penuh kasih dan menerima kita apa adanya. Pelajaran anugerah yang kebablasan. Tapi di satu sisi nggak diajar bahwa Tuhan itu suci. Tuhan itu
strict kepada kebenaran. Kesuciannya itu harus kita pertahankan. Ada sisi penderitaan, bukan sisi kemakmuran saja. Makanya hari ini, orang-orang yang 5 tahun, 10 tahun terakhir ini mendengar pelajaran anugerah, kasih karunia yang kebablasan, begitu masuk COVID-19, goncang. Loh, katanya Tuhan mengasihi, katanya makmur, katanya diberkati. Kok semua, goncang. Karena pengajarannya satu sisi, pengajarannya tidak seimbang, pengajarannya hanya satu sorotan, dan tidak menyoroti yang lain. Makanya kalau mengajarkan kasih Allah, ajarkan juga kesucian Allah. Ajarkan juga kebenaran Allah. Itu gereja yang seimbang. Saya sudah awal-awal tahun lalu sudah menekankan banyak tentang proses dan penderitaan. Sehingga anak-anak rohani saya nggak banyak yang goncang. Sekalipun bisnis mereka terpapar, pelayanan mereka terpapar, umumnya anak-anak saya itu sudah disiapkan. Ada pengajaran tentang kemakmuran, baik kok, nggak sesat. Tapi maksudnya Tuhan juga pengen kok orang-orangnya diberkati dan terpelihara, tapi ada satu sisi lain, ada pelajaran tentang penderitaan, tentang salib. Jadi harusnya seperti Paulus, aku siap kekurangan, aku siap kelimpahan. Paulus itu, dia bilang, aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Bisa hidup dimanapun, kayak amfibi, di air hidup, di darat hidup. Luar biasa. Paulus berkata, aku berduka cita, tapi aku bersuka cita. Waduh, paradoks. Hebat Rasul Paulus itu. Pelajaran-pelajaran yang tidak seimbang hari ini terkapar semua. Harusnya tuh pengajaran firman itu disampaikan orkestra, bukan nyanyi solo. Hanya kasih aja, hanya berkat saja itu solo. Tapi orkestra dong, orkestra. Semua alat musik dimainkan, itu orkestra. Ngajar kasih Tuhan, ngajar kesucian Tuhan, ngajar kebenaran Tuhan, ngajar dosa, ngajar nilai, ngajar kasih sayang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, misalnya di 1 Petrus 4 ayat 1, ya enggak usah dibuka, percaya ada 1 Petrus 4 itu dikatakan bahwa Pak Rasul Petrus berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran penderitaan. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Bayangkan, Petrus berkata, persenjatai pikiranmu dengan pikiran penderitaan. Waduh, orang kayak begini siap senang, siap susah, siap bahagia, siap menderita. Wong pikirannya udah dipersenjatai dengan pikiran penderitaan. Ada COVID-19 nggak goyang, biasa saja. Gitu. Kita sedih mungkin dalam beberapa area hidup kita hari ini. Tetapi itu nggak membuat kita roboh dalam iman. Wah, ini penting banget bagi pebisnis. Mari kita temukan pasirnya. Tuhan sedang mengkoreksi pasir di usaha kita loh. Mungkin tujuan usaha kita demi mendapatkan banyak uang, demi nyaman masa depan, demi kita, waduh, tujuan usaha kita apa? Kami sedang belajar di jaringan anak-anak rohani saya, tujuan bisnis. Itu kingdom bisnis. Bisnis harus punya tujuan kerajaan Allah. Bisnis itu misioner, jangan sekedar cari mamon. Tujuan usaha kita aja pasir kok. Lihat ini, begitu uang nggak ada, bingung kita. Pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, mungkin pasir loh. Banyak yang nggak bening, nggak murni dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam pekerjaan, kita main-main sama duit, nggak jujur. Itu pasir loh. Itu nanti Anda nggak siap dipakai untuk musim selanjutnya. Karena tantangan musim selanjutnya berat. Kalau masih banyak pasir, rumahmu akan roboh. Bayangkan, pengalaman bisnis bukan segala-galanya, itu pasir. Jangan menepuk dada, saya punya pengalaman usaha. Jangan tepuk dada. Buktinya di COVID-19, era COVID-19 ini pengalaman usaha kita nggak guna kan? Pengalaman pun pasir. Rekan bisnis, ya ampun, rekan bisnis itu bisa pasir. Kita suka berharap teman kita. Tahu-tahu teman makan teman. Di dagang itu kan teman makan teman biasa. Teman itu bukan batu. Yang batu hanya Yesus Kristus. Teman kita itu bisa aja pasir, teman bisnis. Karena kalau pas enak mereka merapat, pas kita susah mereka ninggalin kita. Itu teman-teman itu juga pasir dalam bisnis kan. Karena orang berubah.
Pasir itu berubah, orang itu berubah, uang itu berubah. Hanya Yesus yang dari dulu sekarang selamanya tidak berubah. Ingat itu, kalau engkau punya musuh dalam dunia perdagangan, dalam dunia usaha, dia menikam dari belakang, ada persaingan usaha, terus kau terluka. Aduh, dengan kompetitormu aja, itu hubunganmu bisa pasir loh. Kenapa? Karena kepahitan. Jangan pernah melakukan usaha bisnis dengan kepahitan. Itu hanya menyiapkan kegagalan. Percaya saya. Hari ini, kalau kau punya musuh-musuh dunia bisnis, berdamailah, ampunilah. Karena pahit itu pasir. Begitu kau pahit, itu pasir. Kepahitan selalu membawa kehancuran. Percaya saya. Baca Alkitab. Semua kisah kepahitan itu kisah kehancuran. Jadi kalau kau sekarang sedang mengalami COVID-19, di usahamu kau terpapar, ini waktunya mengkoreksi. Jangan-jangan penuh kepahitan sebagai pengusaha, karena dikhianati teman usaha, karena ada musuh bisnis yang menyerang. Ini waktunya, temukan pasirmu. Salah satunya hati pahit, itu pasir. Nggak cocok jadi fondasi untuk next normal, untuk new normal. Nggak cocok itu. Itu dia. Nah ini yang saya ingatkan betul, dan secara cepat saya mau katakan kepada Anda bahwa situasi yang tidak menyenangkan ini, goncangan ini sebenarnya dimaksudkan Tuhan untuk justru membantu kita. Situasi tidak menyenangkan ini membantu kita malah untuk menjaga hidup kita masuk tingkatan baru. Jadi suasana tidak menyenangkan ini atau unpleasant situation itu dipakai Tuhan untuk menjagamu masuk tingkatan hidupmu yang baru. Jadi mari kita akrab dengan prahara, karena prahara menjaga kita menuju tahta. Saya mau tutup dengan beberapa sedikit kisah di Alkitab ini. Ambil contoh Yusuf. Yusuf tuh mengalami ketidakenaan, unpleasant, situasi nggak enak. Tapi Tuhan tuh selalu berkarya di dalam situasi nggak enak. Bayangkan, dia habis mimpi bahwa dia akan disembah sebagai pemimpin oleh saudara-saudaranya. Saat remaja dia bermimpi. Nggak lama kemudian dicemplungin ke sumur. Setelah itu dia masuk rumah Potifar, dia pikir, wah ini aku sudah mulai menggenapi mimpiku nih, jadi pemimpin nih. Dikhianati istri Potifar, difitnah, masuk penjara. Nggak enak lagi. Dikhianati nggak enak. Masukkan penjara, nggak enak juga. Bayangkan tuh kalau Yusuf nggak punya mimpi dan visi. Dia udah nyerah di sumur. Dia udah harakiri, bunuh diri di sumur. Waktu dia difitnah oleh istri Potifar, dia bunuh diri mungkin. Karena dia merasa udah pemimpin, dijatuhkan difitnah. Di penjara. Dia didiemin bertahun-tahun. Suatu ketika ada juru minuman dan juru makanan dari raja, yang dihukum oleh raja, dinyatakan bersalah, dimasukkan sepenjara dengan Yusuf. Dan dua juru minuman, juru makanan ini, itu dua-dua suatu ketika bermimpi. Dan Yusuf, sebagai penafsir mimpi, itu menafsirkan mimpi mereka. Dan benar mimpinya. Benar mimpinya. Bahwa tafsirannya, juru makanan akan mati. Juru makanan akan dihukum mati. Dan juru minuman dibebaskan. Benar, juru minuman dibebaskan. Setelah itu, juru minuman keluar penjara. 2 tahun kemudian, ya ampun, 2 tahun kemudian, Firaun bermimpi. Tidak ada satupun yang bisa menafsirkan. Juru minumannya ingat, aku punya teman, Tuan. Temanku namanya Yusuf dalam penjara. Ingatnya setelah 2 tahun. Nggak enak banget. Yusuf itu begitu menafsirkan mimpi berhasil, masih 2 tahun penderitaan. Yusuf dipanggil menghadap Firaun dan tafsirkan mimpi Firaun, dan benar mimpinya. Firaun senang. Langsung Yusuf di hari itu juga jadi orang kedua di Mesir. Bayangkan, dari penjara sampai tahta hanya sehari. Dari penjara lompat ke tahta hanya sehari. Kalau Tuhan mau, bisa bawa Anda cukup sehari dari derita kepada tahta. Penderitaan itu pelayan kita menuju tahta. Derita itu pelayan kita menuju tahta. Jadi tidak menyenangkan, sumur, difitnah, penjara, itu hanya mengantar saja kepada tahta. Nah inilah orang-orang yang tahu betul bahwa ketidakenaan itu dipakai Tuhan untuk menguatkan fondasi hidupmu. Bayangkan ya, kalau Yusuf nggak dicemplungkan ke sumur sama saudara-saudaranya, Yusuf itu dimanja oleh papa mamanya. Bahkan Yusuf itu sampai dijadikan pemimpin persekutuan doa rumah tangga di keluarga Yusuf. Siapa yang mimpin? Yusuf yang mimpin. Padahal dia anak kecil, terkecil.
Kakak-kakaknya nggak mimpin persekutuan rumah tangga loh. Yusuf yang mimpin loh. Itu sebabnya Yusuf dimanja. Yusuf merasa keren gitu. Nah itu nggak bisa dipakai Tuhan. Perasaan keren, perasaan sombong nggak bisa. Makanya Yusuf dibentuk dulu sebelum jadi orang kedua di Mesir. Dia dibentuk dulu cemplungkan sumur supaya sejak muda jadi rendah hati. Jangan sombong-sombong di rumah ditinggi-tinggiin, cemplungin sumur dulu. Kurang rendah hati, masukin penjara dulu. Situasi tidak menyenangkan sering dipakai Tuhan untuk siapkan kita ke next normal, siapkan kita menuju tahta. Jadi derita-derita kita hari ini itu persiapan masuk ke tahta. Hana misalnya, kalau Hana itu di Alkitab itu langsung punya anak, maka dia tidak berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dia tidak masuk bait Allah dan berdoa tiap saat. Alkitab berkata, Hana itu berdoa tiap saat, mulutnya komat-kamit, karena dia minta anak. Coba kalau anaknya langsung lahir, maka dia tidak berdoa. Karena dia telat punya anak, malah dia jadi pendoa. Nah, lihat Petrus. Petrus itu punya mimpi dapat ikan di tepi laut. Tapi kalau dia langsung dapat ikan seperti yang dia pikirkan, maka dia tidak jumpa Yesus kok. Jadi Petrus tuh, mengalami dulu, jaring ikan, nggak dapat ikan. Baru ketemu Yesus, baru saat itu dia berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Wow, status baru, tingkatan baru dalam kehidupan, itu lewat situasi tidak menyenangkan. Oleh karena itu saya ingin berdoa untuk saudara hari ini, supaya Anda membenahi fondasi, dan gampang bersyukur kepada ketidakenaan ini, syukurilah, karena kau tidak tahu besok ada apa, kita nggak tahu. Coba kalau Sadrak Mesak Abednego di Alkitab, nggak ngalami dapur api yang dipanaskan 7 kali. Maka Tuhan tidak didemonstrasikan, justru karena semakin panas apinya di dapur api, Raja bilang dipanaskan 7 kali, maka justru waktu dipanaskan 7 kali, sangat panas, pribadi keempat, yaitu Tuhan, muncul di tengah api, menari-nari bersama Sadrak Mesak Abednego, nari-nari. Kalau dapur api nggak dipanaskan 7 kali, Tuhan nggak muncul di dapur api. Puji Tuhan. Pengalaman kita hari ini panas banget. Tapi sebentar Tuhan akan muncul di usahamu, muncul di keluargamu, muncul di masa depanmu. Tuhan akan menari-nari bersamamu. Tapi memang harus lewati dapur api dipanaskan 7 kali. Semua tidak enak-enaknya kita, itu persiapan menuju tahta. Percaya saya. Jadi hari ini saya tutup dengan ini. Pesan saya, temukan pasirmu. Cepat temukan pasirmu, karena rumah hidupmu ini akan sedang dibangun ke depan. Setelah COVID-19 lewat, ada rumah baru, tapi pastikan rumahmu nggak roboh lagi. Ada fondasi dari batu. Oleh karena itu, singkirkan semua pasir dulu. Yang kedua, semua ketidakenaan percayalah, itu hanya pelayan menuju tahta. Semua derita, itu pelayan menuju tahta bagi anak Allah seperti kita. Oke? Saya tutup sharing saya, mari kita berdoa. Bapak di surga, aku doakan untuk jemaat GBI Rock Makassar ini yang dipimpin Pak Ben. Dari Pak Ben sampai jemaat paling baru yang bergabung. Tuhan bicaralah. Untuk semua pemimpin di gereja ini, bicaralah. Beritahu mereka, apa pasir-pasir mereka Tuhan. Supaya siap untuk membangun rumah baru setelah era pandemi. Mereka punya rumah yang lebih kokoh, rumah mereka di soal keuangan, rumah mereka di soal rumah tangga, rumah mereka di pelayanan, rumah mereka di usaha pekerjaan bisnis. Tolong bangun rumah hidup mereka Tuhan di atas fondasi Yesus Kristus. Tolonglah Tuhan, aku berdoa untuk mereka supaya mereka bebas dari pasir, artinya bebas dari roboh rumah hidupnya. Dan aku doakan supaya waktu mereka masih menjalani ketidakenaan ini, mereka tetap bersyukur. Karena ketidakenaan ini hanya sekedar proses. Semua derita itu proses menuju tahta. Tolong mereka untuk memahami itu. Bahwa Tuhan punya rencana untuk bawa mereka kepada next glory, kemuliaan selanjutnya. Karena Tuhan selalu from glory to glory. Membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tolonglah mereka, kuatkan dalam unpleasant situation. Situasi nggak enak ini, Tuhan bentuk mereka. Terima kasih. Aku lepaskan berkat bagi mereka.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka makin kokoh sejak mendengar firman ini, mereka masuk pada tingkatan baru kehidupan. Sejak mendengar firman ini, mereka ditarik pada kecepatan, kedalaman, kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, aku impartasi kekuatan roh yang baru. Mereka nggak pernah sama lagi dalam level Kristen mereka. Sejak siang ini, aku lepaskan berkat dan impartasi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku udah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, Amin. Terima kasih Pastor Wing buat firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak. Sama-sama. Kita percaya bahwa fondasinya kita harus dibenahi dulu. Kebenaran firman yang harus kita lakukan supaya kita bisa kokoh menghadapi badai COVID, ekonomi, kesehatan, apa saja masalah kita yang membuat justru kita lebih kokoh. Puji Tuhan, saudara, saya akan umumkan bahwa minggu depan kita harus mempersiapkan diri. Kita akan adakan ibadah dengan mulai perjamuan kudus. Kita minggu pertama ini kita akan adakan perjamuan kudus. Bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian yang membutuhkan anggur, bisa menghubungi kami. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya minggu depan kita akan dilayani oleh penatua kita, Bapak Thomas Tanudharma dari Denpasar, Bali, dari salah satu penatua Denpasar, Bali, dari penatua pusat Denpasar. Jadi jamnya kita tidak berubah, jam pada kita tetap 11.15, dan linknya tidak pernah berubah, linknya tetap, jadi tetap di 731-244-13-2. Ya, saudara bisa mengakses lewat YouTube untuk siaran ulang, untuk memperdalam, mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.